Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, santriwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pada pelajaran tarbiyah Islamiyah, insyaallah kita akan berbicara tentang rukun-rukun salat. Yang dimaksud dengan rukun-rukun salat adalah yang apabila salah satu dari rukun-rukun salat ini ditinggalkan, maka tidak dianggap sah salat seseorang. Jika dia meninggalkan satu di antara rukun-rukun salat ini, maka salatnya tidak dibenarkan, tidak sah. Adapun jumlah rukun salat di sini disebutkan ada 14 rukun. Yang pertama adalah berdiri. Ini rukun salat. Jika mampu pada salat wajib. Ingat, dia berdiri, rukun salat itu berdiri jika dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Namun ini dia akan menjadi sebuah rukun ketika sholat wajib, sholat 5 waktu. Adapun sholat sunnah, maka orang diperbolehkan baginya untuk sholat duduk. Walaupun dia mampu berdiri, namun pahalanya tidak seperti orang yang berdiri. Pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Ingat, itu di sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka berdiri itu merupakan rukun bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia duduk. Jika dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Kemudian kalau berdiri atau duduk dia tidak mampu, maka dia dikerjakan dengan cara berbaring. Itu rukun yang pertama, berdiri. Sehingga kalau ada orang yang mampu berdiri, kemudian dia tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena dia telah meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian rukun yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan. Takbiratul ihram atau takbir yang pertama kali dilakukan ketika sholat. Takbiratul ihram yang menjadikan orang itu haram berbicara, haram melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membatalkan sholat. Lihat di sini, takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Itu rukun kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Di sini ya, insya Allah semua sudah menghafal surat Al-Fatihah, dan ini wajib dibaca, bahkan dia menjadi rukun sholat. Seandainya seseorang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak dibenarkan sholatnya, karena dia telah meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian rukun yang keempat adalah ruku. Posisi ruku, dia harus tegak, punggungnya harus rata seperti ini. Kemudian yang kelima adalah bangkit dari ruku, yaitu setelah ruku bangkit. Kemudian setelah itu adalah sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Jadi orang yang sholat, orang yang sujud, dia wajib menyentuhkan 7 anggota badan pada lantai. Yang pertama wajahnya, kemudian tangan, kemudian ujung kaki sama lututnya. Sehingga kalau dijumlahkan 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan menjadi 6, kemudian ditambah 1 dengan wajah. Itu rukun yang keenam. Kemudian yang ketujuh, bangkit dari sujud. Ini
termasuk bagian dari rukun-rukun sholat. Kemudian yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Lihat caranya di sini ada dua cara seperti ini atau seperti yang ini. Nah, kemudian yang ke-9, sujud untuk tasyahud yang terakhir. Sujud untuk tasyahud yang terakhir ini juga rukun dari rukun-rukun salat. Adapun tata caranya insya Allah sudah dipahami semua. Kemudian rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahud pada duduk tasyahud terakhir. Seperti yang di sini, at-tahiyyatu lillahil mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Kemudian rukun yang ke-11, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ini salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kemudian rukun yang ke-12 adalah salam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rukun yang ke-13 adalah tumakninah. Artinya tenang pada setiap rukun. Ketika takbir tenang, ketika berdiri tenang, ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian semua rukun-rukun itu dilalui dengan tenang. Tumakninah. Jadi kalau ada salah satu rukun dia lewatkan atau dia kerjakan dengan cara tidak tumakninah, cepat-cepat tidak tumakninah, maka dia tidak memenuhi rukun dari rukun sholat. Kemudian yang terakhir, bahwasanya semua rukun harus berurutan. Semua rukun harus berurutan, sehingga tidak bisa sujud terlebih dahulu baru takbiratul ihram, atau membaca Al-Fatihah kemudian takbiratul ihram, atau dia ruku kemudian membaca Al-Fatihah. Maka ini tidak dibenarkan, karena rukun di antara rukun salat adalah harus berurutan di antara semua rukun-rukun yang ada. Mungkin itu saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Insya Allah semua sudah paham tentang tata cara salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.